Karena di APP Tarani ini seperti sebuah tempat dia untuk menunjukkan aksinya. Nah, karena apa? Karena di sini tempatnya luas. Nah, kita lihat seperti ini. Dia seolah-olah ingin mempertontonkan aksinya bahwa knalpotnya bisa bersuara keras. Jadi pada saat yang bersangkutan akan bayar pajak, dia akan terblokir. Sehingga, oh ini pernah melakukan pelanggar ini. Nah, kalau misalnya yang datang tersebut bukan lagi pemilik yang pertama yang melanggar itu, dia bisa mengajukan untuk ganti milik. Apalagi sekarang lagi ada program dari Pak Gubernur untuk pembebasan BBN 2. Kita bisa memberikan manfaat kepada masyarakat ini sekaligus untuk membina mentalnya. Karena anak-anak kecil ini, kalau saya lihat sini memang kurang sentuhan seperti itu. Nah, dengan adanya tadi mengajar ngaji gratis, dia akan dari kecil dia akan diberikan materi-materi tentang keagamaan, tentu bagi yang Islam. Nah, harapannya bukan hanya ustadz dari luar, anggota saya nanti harus bisa berperan aktif untuk bisa melakukan pendidikan tersebut. Nah, kita lihat pada Jembatan Baruga itu ada 9 simpang. Betul. Nah, ini yang lagi saya coba pecahkan dan saya lagi berkoordinasi dengan provinsi bagaimana memasang traffic light dengan sistem khusus. Nah, karena banyaknya simpang ini otomatis dia perlu pengendalian nih yang luar biasa. Para penonton YouTube Berita Kota Makassar, kali ini bertemu lagi dengan saya Andi Rustan di program Rana Rus. Namun tidak di dalam studio. Saya sekarang berada di depan pos lalu lintas Polrestabes Kota Makassar yang ada di Jalan AP Petarani, tepatnya di bawah flyover Makassar. Ada sesuatu yang menarik di sini bertepatan dengan hari ini tanggal 23 September 2022 sebagai Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-67. Di samping saya sudah ada Kasat Lantas Polrestabes Makassar, AKBP Sulanda. Kita akan berbincang tentang apa saja program-program yang dilaksanakan di Makassar. Silakan, Pak. Ya. Terlebih dulu saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi pendengar dari Berita Kota. Ya. Siap. Pada hari ini sebenarnya pelaksanaan daripada HUT atau Hari Lalu Lintas Bayangkara itu pada tanggal 22 kemarin. Namun kita rayakan pada hari ini karena supaya tidak berserentak dengan kegiatan yang di Ditlantas. Nah, pada hari ini kita meluncing. Nah, kita meluncing sebuah monumen yang mana monumen ini akan menjadi sebuah komitmen sebagai tugu peringatan bahwa arti pentingnya kita untuk memberantas daripada knalpot brong. Sebagaimana kita ketahui bahwa hal yang paling meresahkan, jadi hal yang paling meresahkan saat ini yang hampir seluruh kota Makassar merasakan, yaitu adalah suara knalpot yang sangat memekakkan telinga. Nah, itu merupakan sebuah target saya dalam pelaksanaan tugas saya adalah bagaimana caranya mengurangi bahkan memberantas knalpot brong ini supaya tidak lagi digunakan di jalan raya. Nah, kita lihat bersama saat ini. Ya, di belakang kita ada sebuah bangunan yang mana saya mempertunjukkan bukan hanya estetika semata, tapi bisa menjelaskan bahwa dari monumen ini apa yang ingin dia ceritakan. Nah, jelas dengan knalpot yang posisi menyerang daripada orang yang disiluetkan yang sedang memegang telinga, sehingga dia akan memberikan sebuah makna bahwa knalpot yang saat ini yang seperti ini mungkin harganya tidak murah ini. Nah, tapi justru membuat telinga menjadi pekak dan menjadi sakit. Nah, jadi kalau kita lihat ada tulisan Tugu Anti Knalpot Bising. Nah, Tugu Anti Knalpot Bising. Iya, siap. Tapi yang di depannya kalau kita lihat di mana hati nuranimu. Nah, sehingga dengan adanya tugu ini kita berkeinginan untuk menggugah daripada rata-rata kan anak-anak muda yang menggunakan knalpot ini tergugah dia untuk menemukan hati nuraninya bahwa adanya knalpot yang dia buat itu memekakkan telinga bagi semua orang. Apa alasan sampai tugu ini dipilih diletakkan di Jalan AP Petarani pas di depan pos lalu lintas? Ya,
Sebagaimana kita ketahui bahwa APP Tarani ini merupakan jalan yang sangat terkenal sekali. Semua orang rata-rata hampir 90% melalui jalan ini. Dan mungkin sama kita ketahui dulu malam hari dan mungkin sekarang juga pada jam-jam tertentu yang mereka curi-curi waktunya, ini tempat area dia untuk memperdengarkan knalpot brongnya. Dulu mungkin ada balapan-balapan liar yang alhamdulillah sekarang dengan ketegasan kita yang berkali-kali sudah mengalami penurunan yang luar biasa, sehingga sekarang kita hanya mengejar di knalpot brongnya. Kenapa knalpot brongnya tadi mereka suka di jalan APP Tarani? Karena di APP Tarani ini seperti sebuah tempat dia untuk menunjukkan aksinya. Nah, kenapa? Karena di sini tempatnya luas. Nah, kita lihat seperti ini, dia seolah-olah ingin mempertontonkan aksinya bahwa knalpotnya bisa bersuara keras gitu. Nah, dengan hadirnya ini, kedepannya apa kira-kira langkah penindakan yang akan dilakukan oleh jajaran Satlantas Polrestabes Makassar terhadap mereka yang masih tanda kutip itu masih nakal menggunakan knalpot brong? Saya akan membuat sebuah terobosan baru. Terobosan ini selama ini kita hanya menangkap misalnya pada saat malam hari. Ya. Nah, kali ini nanti yang di depan kita ini adalah persimpangan yang mana nantinya saya akan membuat 20 meter space yang itu hanya untuk roda 2. Roda 2. Ya. Sehingga pada saat lampu merah yang roda 2 di depan, roda 4 di belakang. Nah, selain untuk mempercepat gerakan daripada roda 2 ini bergerak pada saat lampu hijau dan menghindari terjadinya kecelakaan kanan dan kiri, nanti personel kami akan melihat knalpotnya pada saat lampu merah itu satu persatu. Sehingga kita bisa menjaring di depan ini langsung setiap hari, setiap waktu kita ambil, kita keluarkan, kita ambil, kita keluarkan, kemudian kita lakukan penindakan dengan tilang dan kemudian dia melepaskan knalpotnya dan mengganti dengan knalpotnya yang standar. Insya Allah kalau saya targetkan 6 bulan ke depan ini akan sangat menggerus. Begitu. Nah, karena apa? Karena saya harus mencari tempat yang tidak menimbulkan kecelakaan pada saat saya melakukan penindakan. Kalau misalnya saya menindak pada saat mereka jalan, itu rawan kecelakaan. Nah, tapi kalau di depan ini, dia tidak bisa bergerak. Nah, itu harapan kita. Strategi ini akan saya jalankan paling tidak di awal Oktober ini, pada saat operasi lalu lintas nantinya. Itu program menjadi bagian dari mungkin rencana penerapan ETLE atau yang sudah diterapkan selama ini. Ya. Bagaimana sebenarnya kabar ETLE ini di Makassar? Ya, saat ini ETLE yang kita punya itu sudah berada di 18 titik. Nah, dari 18 titik ini sudah banyak yang telah dikirimkan surat-surat konfirmasi dan sudah banyak juga yang telah menembuskan daripada tilang tersebut dengan membayar denda berifa yang ada di BRI. Nah, sebagai komitmen kami bekerjasama dengan Disub, bekerjasama dengan Kominfo, dan kemarin juga Bapak Wali Kota dengan sangat mendukung kita, ingin menganggarkan 2,4 miliar kira-kira sekitar itu untuk menambah lisensi ANPR. Nah, jadi lisensi ANPR ini digunakan sebagai artificial intelligence. Jadi kalau misalnya kita melihat nanti pelanggaran nantinya bukan hanya roda 4 tapi juga roda 2. Misalnya dia tidak punya helm, terus kemudian kendaraannya tidak pernah melakukan pengesahan misalnya, dia akan secara otomatis plat tersebut akan mengejar. Nah, dia akan meng-capture ketika plat sudah dapat dia akan capture. Begitu dapat dia capture. Sehingga petugas kita hanya tinggal melihat sebuah tabel dan kemudian melihat dari data-datanya dan ngeprint dan mengirimkan surat konfirmasi. Bagaimana konsep ETLE ini dalam rangka mengantisipasi knalpot brong? Nah, ya. Memang saat ini untuk knalpot brong ini kan memang terkait dengan suara. Nah, ETLE sekarang lebih terfokus kepada visual. Betul. Nah, karena terfokus pada visual, maka penangkapan terhadap pelaku dari knalpot brong hanya bisa dilaksanakan dengan cara seperti saya bilang tadi. Meletakkan sepeda motor berada di depan, kemudian memilih satu persatu mana yang brong, mana yang tidak, kemudian kita keluarkan dan lakukan penindakan seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, karena harapan saya di depan pos ini bukan hanya masalah knalpot brong. Betul. Tapi semua pelanggaran, misalnya suatu kendaraan belum pernah melakukan pengesahan, atau kendaraan tersebut mungkin STNK-nya mati, atau kendaraan tersebut merupakan dari pelaku kejahatan,
harapan kita dia akan tercapture dari Etle ini nanti. Misalnya kita ada mentargetkan pelaku kejahatan dari curanmor. Misalnya di suatu tempat kita akan dengan menggunakan ANPR, dia akan deteksi kemana kendaraan itu perginya dari pada saat dicuri. Nah ini yang akan kita kembangkan. Jadi bukan hanya berbicara Etle lalu lintas, tapi juga untuk mengantisipasi kejahatan. Oke, khusus Makassar. Kira-kira kapan Etle ini bisa rampung pemasangannya di traffic light yang ada? Ya. Kalau untuk Makassar, kalau melihat dari sistem penganggaran yang direncanakan oleh Pak Wali Kota, kalau misalnya disetujui oleh DPR dengan cara cepat, saya yakin sebelum akhir tahun ini semua sudah terpasang. Paling tidak 60% atau 70% dari CCTV yang ada di Kota Makassar. Sehingga kita bisa mengunci. Jadi kita bisa mengunci Kota Makassar ini sehingga tidak ada pelanggar yang dari luar masuk ke Kota Makassar dan tidak ada pelanggar dari Kota Makassar yang keluar. Sehingga dengan adanya seperti itu, dari rumah dia sudah berpikir untuk tidak melakukan pelanggaran. Karena perlu kita ketahui bahwa kecelakaan itu banyak itu bukan hanya semata-mata kelalaian, tapi kecelakaan itu seperti suatu yang direncanakan. Contohnya begini, suatu kecelakaan yang direncanakan itu seperti apa? Dari rumah dia sudah tidak pakai helm. Betul. Dari rumah dia tidak menyalakan lampunya. Dari rumah dia sudah tahu kendaraannya itu tidak mampu atau tidak berkeselamatan di jalan, tapi dipaksanya. Nah, sehingga kita melihat bahwa kecelakaan yang terjadi itu bukan hanya semata-mata kelalaian, tapi seolah-olah seperti kesengajaan yang direncanakan tanpa dia sadari. Nah, itu harapan kita. Jadi tidak ada lagi istilahnya nanti, wah saya baru keluar dari rumah, jangan pakai helm. Saya karena dekat tidak pakai helm. Tapi kenapa? Karena resikonya jauh lebih besar. Sehingga kita tentu saja kepolisian menginginkan tidak banyaknya kecelakaan, tidak banyaknya pelanggaran. Karena pelanggaran tentu saja yang apabila terus kemudian akan bisa menjadi kecelakaan. Baik. Ngomong-ngomong Pak Kasat, selama penerapan Etle di Makassar ini seperti apa tingkat pelanggaran, sanksi yang diberikan kepada mereka yang melanggar itu? Ya, kita akui saat ini Etle yang kami terapkan masih pada kendaraan roda 2. Roda 4 salah. 4 saja. Nah, kendaraan roda 4 ini pada safety belt kemudian menelpon. Jadi saat ini Etle yang kita punya lebih fokus kepada menelpon dan safety belt. Karena memang kita akui bahwa tingkat kelalaian yang diakibatkan dari menelpon ini sangat luar biasa. Dia menelpon, lalai, kemudian dia tidak fokus ke depan, menyenggol kanan, menyenggol kiri. Nah, ini yang paling besar. Makanya kita lebih memfokuskan pada hal tersebut. Nah, ke depan dengan adanya peningkatan fitur ini tadi, harapan kita bukan hanya itu saja. Roda 2 nanti kita bisa lebih fokuskan kepada helm utamanya. Betul. Jadi kalau nanti dari view-nya kepalanya tidak ada penutup, ya otomatis dia akan mencari platnya di capture. Nah, begitu. Terus kemudian menyalakan lampu di siang hari. Jadi kalau nyala lampu itu dia nggak nyala, otomatis alat kan bisa baca. Nanti di capture, kemudian itu bisa menjadi pelanggaran. Kenapa? Karena memang kelihatannya simpel, menyalakan lampu di siang hari, tapi sangat besar bermanfaatnya. Karena terutama yang jarak jauh, pengendara roda 2 nggak bisa lihat, dengan ada lampu tadi itu akan memberikan semacam efek pada mata untuk dia menjaga kehati-hatian di jalan. Masih sempat terjadi simpang siur informasi di luar sana Pak Kasat terkait dengan ketika ada yang terdeteksi melakukan pelanggaran. Bagaimana model sistem pemberian sanksi terhadap mereka, surat-suratnya seperti apa, dan bagaimana proses selanjutnya? Untuk Etle? Iya. Nah, jadi pada saat kendaraan, misalnya dia menggunakan handphone pada saat berkendara. Nah, pada saat dia menggunakan handphone berkendara ini, begitu sistem melihat, ya, jadi walaupun seberapa persen pun yang di depan itu kaca film, dia tetap tembus. Nah, jadi setelah dia capture, ketahuan dia nelpon, kemudian akan terbitlah secara artificial intelligence tadi, kecerdasan buatan tadi, dia akan memberikan tabel bahwa kendaraan tersebut melakukan pelanggaran. Nah, kita tinggal melihat, oh ya benar, kita konfirmasi dengan cara ngeprint. Nah, kita print, kemudian dari data Ranmor yang ada di Kota Makassar, yang dari Samsat, dia terintegrasi saat ini. Jadi data ERI dengan data pelanggar itu terintegrasi. Nah, kemudian Bapenda ada memberikan bantuan kita pengiriman 10.000 di setiap
lembar konfirmasi EDLE. Nah, Oh. kemudian dikirimkan ini kepada masyarakat tersebut, masyarakat terus akan mengkonfirmasi. Kalau kendaraan itu dijualnya, dia konfirmasi. Ya. Kalau kendaraan itu ternyata masih miliknya, dia mengkonfirmasi. Nah, kalau yang bersangkutan tidak mengkonfirmasi, maka kita akan melakukan kegiatan penindakan dengan cara pemblokiran pada saat yang bersangkutan akan bayar pajak. Nah, jadi pada saat yang bersangkutan akan bayar pajak, dia akan terblokir. Sehingga, oh ini pernah melakukan pelanggaran ini. Nah, kalau misalnya yang datang tersebut bukan lagi pemilik yang pertama yang melanggar itu, dia bisa mengajukan untuk ganti milik. Apalagi sekarang lagi ada program dari Pak Gubernur untuk pembebasan BBN 2. Nah, ini juga akan dijadikan momen yang kami gunakan dalam pelaksanaan daripada EDLE khusus yang roda 4. Berarti nantinya tidak akan ada lagi tilang di tempat. Ya. Untuk 2 pasal tersebut, Ha. kita akan minimalkan sekali. Iya. Kenapa saya katakan minimalkan sekali? Karena memang saat ini kita hanya ada di 18 titik. Nah, sehingga ada beberapa titik-titik yang tidak terakomodir oleh EDLE, tentu saja penindakan secara manual. Nah, sehingga yang seperti ini nanti yang misalnya satu kawasan ini sudah banyak menggunakan EDLE, kita akan gunakan anggota sana, tadi tidak lagi di sana. Kita akan arahkan anggota tadi untuk melakukan penindakan di tempat-tempat yang lain yang tidak ada EDLE-nya. Nah, jadi saat ini personil seperti itu. Nah, harapannya nanti apabila nanti 60%, 70% sudah menggunakan EDLE, maka kita tidak perlu khawatir lagi. Karena dia akan melakukan penindakan terus, sehingga masyarakat dari rumahnya dia langsung sudah ingat. Yang dia ingat bukan lagi seperti dulu. Kalau dulu seorang pengendara, dia bertanya polisi ada atau tidak. Ya. Ke depan, pengendara akan berpikir EDLE ada atau tidak. Nah, sehingga akan berbeda. Kalau manusia, dia akan ada rasa tawar-menawar atau rasa kasihan, segan. Ya. Tapi kalau EDLE tidak. Tidak. Ketika dia sudah meng-capture, maka solusi hanya satu, bayar denda. Nah, Satu lagi Pak Kasat, saya lihat di pos lalu lintas ini ada sementara dibangun. Kira-kira apa ini Pak Kasat ya? Ya, ini adalah sebuah pemikiran kita bahwa pendahulu saya sebelum saya menjadi Kasat Lantas di sini, rekan saya sendiri AKBP Andi Kumara telah membuat masjid, bukan musola, musola. Nah, iya. saya melihat bahwa musola tersebut perlu perluasan, yang mana awalnya hanya diperuntukkan oleh laki-laki. Dengan adanya ini nanti saya luaskan sehingga bukan hanya laki-laki tapi juga bisa perempuan. Dan untuk umum? Dan ini memang untuk umum. Oh iya. Nah, masjid ini untuk umum. Nah, dan masjid ini dikelola dengan secara profesional. Dalam arti masjid ini tidak dikelola oleh saya sebagai Kasat Lantas. Tapi saya menunjuk oleh personel saya yang mumpuni untuk menjadi ketua masjid di sini. Yang mumpuni untuk jadi bendahara di sini. Ada pengurusnya? Ada pengurusnya semua. Nah, sehingga ketika masyarakat ada memberikan bantuan, donasi atau wakaf, dia akan masuk ke rekening masjid itu. Sehingga kita akan memberikan trust kepada masyarakat, bantuannya tidak untuk kami makan. Tapi bantuan tersebut digunakan semata-mata untuk masjid tersebut. Dan saya kali ini inginnya masjid ini bukan hanya tempat orang sholat. Nah, karena saya melihat banyak di sini anak-anak jalanan, sampai di sebelah sana banyak anak jalanan. Saya ingin membuat tempat belajar Al-Quran gratis. Nah, harapannya apa? Nanti kalau ada donatur nanti memberikan untuk kacang hijau atau roti. Sehingga anak-anak ini bisa belajar gratis tidak lama, setengah jam, 2 jam, tidak sampai 1 jam, setengah jam lah. Nah, sehingga kita bisa memberikan manfaat kepada masyarakat ini sekaligus untuk membina mentalnya. Karena anak-anak kecil ini, kalau saya lihat sini memang kurang sentuhan seperti itu. Nah, dengan adanya tadi mengajar ngaji gratis, dia akan dari kecil dia akan diberikan materi-materi tentang keagamaan tentu bagi yang Islam. Nah, harapannya bukan hanya ustadz dari luar, anggota saya nanti harus bisa berperan aktif untuk bisa melakukan pendidikan tersebut. Baik Pak Kasat, terima kasih banyak atas Terima kasih, waktunya, terima kasih banyak atas informasinya. Mudah-mudahan program yang direncanakan ke depan, dunia, akhirat juga dipikirkan. Selamat Pak Kasat. Ya, terakhir juga saya tambahkan juga, saat ini rekayasa kami di Jembatan Barombong, alhamdulillah 2 bulan ini sudah berjalan sangat sukses. Ya, berkat kerjasama kami juga dengan Bapak Kadisub Kota Makassar.
dan sudah berjalan sangat-sangat luar biasa. Kenapa saya katakan sangat-sangat luar biasa? Masyarakat Goa tidak perlu lagi kejar-kejar dari jam 6 pagi. Mereka datang jam 7 aja, nggak sampai 5 menit mereka sudah nyebrang. Walau sebelumnya sempat ada suara-suara ya. Walaupun komplain itu selalu ada. Iya. Namun kita akan selalu menjelaskan dari hati ke hati. Lama-lama mereka juga paham bahwa kepentingan masyarakat yang lebih besar harus juga diperhatikan. Setelah Barombong ada lagi yang jadi sasaran? Nah, setelah Barombong, kemarin yang baru saya naikkan itu CPI. Oh. Nah, jadi saya ingin beralur sebenarnya dari Barombong diperbaiki, CPI diperbaiki. Kita menghindari crossing itu tadi, sehingga kita lihat sekarang kendaraan itu mengalir tanpa ada traffic light. Karena kalau ada traffic light itu otomatis akan terjadi tundaan, tidak ada persilangan. Karena ada 2 bundaran yang mengakomodir tersebut. Nah, harapan nanti kalau sudah selesai IPAL pekerjaan di IPAL ini, nanti berlahan kita akan masuk kota, mana jalan-jalan yang perlu kita rekayasa sehingga membuat kelancaran. Nah, terutama juga nanti dalam rencana saya dalam bulan Oktober ini, saya akan mencoba memfokuskan pada kawasan Lemena lanjut ke Antang. Karena saya ingin memecahkan apa permasalahan di Baruga. Jalan tersebut sebenarnya pada intinya terjadi karena tundaan yang terlalu banyak. Nah, kita lihat pada jembatan Baruga itu ada 9 simpang. Betul. Nah, ini yang lagi saya coba pecahkan dan saya lagi berkoordinasi dengan provinsi bagaimana memasang traffic light dengan sistem khusus. Nah, karena banyaknya simpang ini otomatis dia perlu pengendalian nih yang luar biasa nih. Nah, mudah-mudahan tentu perlunya kerjasama. Ya. Baik, kita akan ketemu lagi nanti setelah akan ada upaya untuk memperlancar lalu lintas di sana. Ya, kita lihat nanti bagaimana rekayasa kami untuk di Antang kerjasama dengan Disub Provinsi dan Disub Kota. Siap. Mudah-mudahan upaya-upaya untuk memperlancar jalur transportasi di Makassar bisa sukses, bisa berjalan lancar ke depan. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih. Tentu saja berkat dukungan masyarakat Kota Makassar. Betul Akhir sekali. kata, saya mengucapkan terima kasih tentunya kepada seluruh masyarakat Kota Makassar yang mendukung kami dalam melaksanakan program-program memperlancar, mengatasi kemacetan, dan untuk mengurangi daripada pelanggaran-pelanggaran yang ada di Kota Makassar. Baik, Pak Kasat Lantas Kota Makassar, Bapak AKBP Sulanda, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, terima kasih. Demikianlah wawancara saya dengan Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Bapak AKBP Sulanda terkait dengan program-program terdekat yang akan direalisasikan khususnya di 2022 ini. Mudah-mudahan apa yang akan dilakukan oleh teman-teman kita dari Satlantas Polrestabes Makassar bisa semakin memperlancar lalu lintas di Kota Makassar seperti yang kita harapkan selama ini. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe YouTube Berita Kota. Satu informasi 4 media bisa dibaca, bisa didengar, dan bisa ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.